Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas, usikum bittaqwallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir wa lam yakhsha illallah. Wa qala fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid walakinna masajidahum khurabum minal huda atau kama qala Rasulullah. Jamaah Jumat Air Haji Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat yang berbahagia. Nikmat Allah beruntun bagaikan hujan turun tiada henti-hentinya diberikan kepada setiap kita yang hadir di dalam ruangan masjid yang megah ini, saudara-saudara. Walau engkau merasa sedikit badanmu kurang enak atau sakit, selama masih ada napas hidup, maka engkau selalu mendapat nikmat dari Allah. Tiada alasanmu untuk tidak bersyukur. Hanya kesehatanmu sedikit yang diambilnya, padahal anakmu masih ada, kebunmu masih ada, istrimu masih ada, anggota tubuhmu masih lengkap, rumahmu masih ada, keluargamu masih banyak se-Sungai Aur ini sampai terus ke ujung garing kemana-mana. Kenapa hanya sakit sedikit saja lalu kau lupakan nikmat Allah yang lain? Fabi ayyi ala, nikmatku yang mana lagi? Tukadziban, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmatku yang mana, hei hambaku yang selalu kau dustakan? Berani sekali engkau, tega sekali kau padaku, kata Allah. Nikmatku bertriliun-triliun padamu, tapi sedikit saja saya ambil coba bagimu, kau telah nafikan semua nikmat. Maka sangat marahnya Allah kepada hamba yang tidak mengakui nikmat Allah, sampai dia katakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian coba-coba menidakkan, menafikan, mengingkari, mendustakan, menyembunyikan nikmatku, ingat, saya akan siksa kalian dengan pedih. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah berikan nikmat ketenangan bagi ini negara. Tanahnya bagaikan potongan surga, saudara-saudara. Lemparkanlah itu batang ubi, tumbuh dia. Di mana kau lemparkan, asal jangan di atas batu. Lalu hanya karena corona, saudara-saudara, berani-beraninya mereka membuat masjid sebagai tertuduh sarang penularan corona. Kejamnya manusia itu kepada Allah. Allah sudah katakan, rumahku saya jaga, masjidku tempat termulia di bumi, lebih mulia daripada hotel-hotel bintang 8, lebih mulia daripada Burjul Khalifah yang ada di mana? Di sana, di Timur Tengah, di Middle East. Katanya ada tingkat 100, bahkan sudah ada gedung mencapai awan, sampai ke awan karena tingginya. Mulia mana dari masjid? Mulia masjid. Tapi kenapa hotel, bandara, mall, pasar, stasiun, terminal-terminal, konser-konser musik tidaklah dikatakan sebagai penyebaran, sehingga tidak perlu dijauhi. Ramaikan saja pasar, tapi masjid jangan.
karena katanya di masjid pusat penularan. Ini otak kafir ini, saudara-saudara. Jangan dustakan nikmat Allah. Corona itu hanya cobaan sedikit. Jangan gara-gara itu kau lupakan Allah. Berani-beraninya orang-orang oknum seperti itu melarang orang ke masjid. Berani dia melarang orang ke pasar. Larang pasang Sungai Aur kalau memang anda baga. Larang orang ke pasar Ujung Gading kalau memang anda baga. Tak berani dia. Larang mal-mal milik-milik mereka itu. Tak berani dia. Larang bandara itu. Takkan berani dia. Ciut dia itu. Tapi ke masjid, tega-teganya dia buat surat edaran, buat himbauan. Pokoknya orang jangan ke masjid. Aneh ini manusia. Sudah berkali-kali saya katakan, sekalipun ulama sedunia, jangankan Indonesia, sepakat menutup masjid karena corona, saya ulama kampung tak sepakat saya. Nanti tunggu pertanggungjawabanmu, hei oknum-oknum yang melarang orang ke masjid. Pasti engkau, wa ilaina turja'ul umur, semuanya nanti urusan itu saya yang akan membuat interogasinya, kata Allah. Awas, jangan terlibat. Wahai saudaraku yang saya cintai, masyarakat Air Haji, jangan sedikit pun engkau terlibat, walau apapun jabatanmu melarang orang ke masjid. Jangan, hindarkan dirimu. Saya tak ikut bilang, saya tak ikut, engkau lah bilang. Karena ke pasar pun tak berani saya melarang orang. Kenapa ke masjid saya larang? Bahaya saya nanti bilang. Kita buatlah, kaulah tanda tangani, jangan saya. Udah 3 bulan kita tetap ke masjid, tetap ke pasar, tetap aman saja Pasaman Barat nih. Oh, di tempat lain yang meninggalkan masjid, dia ada Jumat, 0 Jumat. Di kota itu ada yang 0 Jumat. Tak ada yang berani Jumat. Bahkan ada yang dihalau dari masjid oleh oknum-oknum. Makin bertambah di situ, positif-positif. Kita tak ada, nothing. Ketika tsunami melanda Aceh, dalam 18 menit lebih kurang mati 200.000 orang. Saudara-saudara kita wafat dipanggil Allah. Tapi mereka yang berlindung ke Masjid Baitur Rahman, ke masjid-masjid yang lain, selamat dia. Padahal itu banjir nyata, bisa dipegang airnya, bisa dirasakan. Dia materi, dia nyata, bukan cuma dugaan. Kenapa corona yang cuma dugaan? Cuma kira-kira, mungkin saja ada penyebaran, ada karir, ada yang menyebar. Kan itu masih mungkin. Sedangkan yang nyata dilindungi Allah kalau datang ke masjidnya, itu tsunami 10 meter, 18 meter nyata dilindungi Allah kalau ke masjid. Apalagi corona. Tadi mana pula makhluk corona itu? Tak pernah saya lihat itu. Mereka pun yang sok-sok ahli corona itu tak pernah lihat corona. Katanya dibuatlah pula gambar hijau tangan awak. Ada film animasinya itu, iklannya itu, supaya kau cemas, supaya kita takut. Jangan takut, katakan pada mereka, hei Bani Taukiyah, hei mazhab cemasiyah dan takutiyah, jangan takut-takuti saya bilang. Di hati saya, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tak mungkin Allah buat terpapar corona di masjidnya, tak mungkin itu. Impossible itu, saudara. Saya bangga ini melihat masyarakat Air Haji ini. Insya Allah semuanya akan masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan takut, saudara-saudara. Ketika nanti Dajjal datang, tahu tidak siapa pengikut terbanyak Dajjal? Ada 4 besar, 4 pendukung Dajjal. Ibarat rumah 4 tiangnya. Jadi pendukung Dajjal itu 4 pilar besar, golongan yang mendukung Dajjal. 1, Yahudi. Ayalah, itu tak terkejut kita, itu wajarlah pula, Yahudinya dia. Ketika nanti Dajjal datang, kata Rasulullah, akan didukung pasukan pengawal Dajjal, pas panjal, pasukan pengawal Dajjal. Ada pas pampres, ada pas panjal, pasukan pengawal Dajjal. 70 alfan minal Yahudi isbahan. Dajjal dikawal sekelilingnya oleh bodyguard pasukan 70.000 orang Yahudi dari Isfahan, Iran. Oh, memang di sana sedang berlatih Yahudi itu. Berlatih dengan senjata, berbagai macam senjata digital, senjata manual. Karena mereka telah tahu akan datang bosnya si mata satu, namanya Antikris atau Dajjal.
Udah bersiap orang tuh, kita aja tak bersiap. Buktinya ada di rumahmu pedang, hah? Ada di rumahmu panah. Nanti perang di masa Dajjal itu tak ada lagi pistol, tak ada lagi bom, tak ada nuklir, karena semua telah berubah. Tak ada yang bisa meledak, dirubah oleh gelombang elektromagnetik karena datang meteor dari langit. Apa kata Rasulullah? Summa uttum min haitsu ma bada'tum. Nanti di akhir zaman hidup kalian seperti di zaman saya, seperti generasi awal, kata Nabi. Di mana Nabi berkuda, kita juga akan berkuda kalau panjang umur. Nabi memanah, Nabi pakai pedang, tiada pistol, tiada bedil, tiada senapan, tiada molotov, tiada granat. Kita juga akan mengalami masa itu jika umur kita panjang. Masih lama? Nahi. Dekat lagi. Qaribum minna, dekat dari kita. Berapa tahun dah? Tahun berapa? Tak boleh dipastikan. Nanti meleset pula. Tidak boleh. Tapi sudah dekat. Kata siapa? Ribuan ulama. Habib Umar bin Hafiz, ulama-ulama, Habib Ali Al-Jufri, banyak ulama-ulama keturunan Nabi mengatakan Dajjal itu sudah dekat. Dia diikat di satu pulau, ikatannya sudah lepas, hanya belum keluar dari pulau rahasia itu. Belum berani dia masuk ke ramai-ramai, ke publik, ke masyarakat, ke kota-kota. Sebab kalau Dajjal nanti sudah keluar, maka semua kota didatanginya. Kota Sungai Aur bisa jadi didatanginya. Kata Rasulullah dalam hadis Al-Fitan, kalau Dajjal keluar, dia bisa terbang seperti angin. Mirip-mirip Nabi Sulaiman mukjizatnya. Dia datang ke semua kota seluruh dunia. Ke kutub utara, kutub selatan, Sungai Aur, Simpang Empat, Padang, datang dia. Tapi Dajjal tak mau datang ke desa-desa, ke jorong-jorong, daerah-daerah pedalaman, tak mau Dajjal. Maka kata Rasulullah, jika Dajjal datang, menyingkirlah ke gunung-gunung, ilal jabal, ke bukit-bukit. Jangan kau sok-sok mau berdebat dengan Dajjal. Kata Nabi, ada seorang ustadz yang sok-sok, seorang ulama yang merasa berilmu. Mana Dajjal tuh? Saya mau mengalahkan dia berdebat. Kata orang, jangan. Nanti kau tertipu. Dia ahli menipu, dia ahli bicara, dia ahli sulap, dia ahli sihir, dia ahli media, dia ahli mencuci otak. Kata orang ini yang sok-sok percaya diri ini, oh tidak, nanti saya patahkan. Dia bukan Tuhan, kok mengaku Tuhan dia itu? Kalau berani pergilah, sudah kami nasihati. Kata orang-orang, pergi dia. Begitu berjumpa dengan Dajjal, oh garangnya bukan main. Hanya kira-kira 2-3 menit. Udah berhasil Dajjal mencuci otaknya. Tadi dia anti Dajjal, sekarang dia pengikut Dajjal, sampai sujud ke kaki Dajjal. Benarlah kau Tuhan, katanya. Keluar dari pertemuan itu, sampai di luar jadi juru kampanye dia, mengkampanye masyarakat supaya meyakini bahwa Dajjal itu Tuhan. Dajjal itu God. The God is Dajjal. Dajjal itu Tuhan kita, katanya. Nah, banyak orang zaman ini sebelum bertemu masuk ke ruangan itu garang dia. Setelah keluar, jadi Bani Tauqiyah. Nah, mungkin bapak-bapak tidak tahu nih apa Bani Tauqiyah ini. Resap-resapkan aja lah nanti. Bani Tauqiyah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, di zaman-zaman sekarang nih, hati-hatilah kita. Jangan percaya pada orang sembarangan. Tanya hatimu. Istafti qalbak, tanya nuranimu. Tanya hatimu yang bersih itu, tanpa nafsu, tanpa ketakutan, tanpa tekanan. Ini bagus tidak nih? Kalau tidak, katanya jangan. Oh, sudah saya tanya hati saya, ragu dia. Karena hati kita kalau kurang bisa membedakan yang halal dengan haram, yang hak dengan batil, belum boleh ditanya hati kita. Cepat bertanya pada ulama yang kau yakini. Jadi tidak boleh juga kita terlalu bertanya pada hati, sebab hati kita macam-macam. Kalau ulama yang sudah dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, selawatnya ribuan satu hari, sudah boleh bertanya pada hatinya. Istafti qalbak, tanya hatinya. Tapi kalau seperti saya, banyak berlumuran dosa, belum boleh bertanya pada hati. Tanya pada ulama yang saya yakini.
Oh, sulit juga nih Ustaz mencari ulama yang yakin. Masih ada, yakinlah. Allah sangat menyayangi pasaman barat. Masih ada ulama-ulama ustaz-ustaz yang takut pada Allah. Masih ada. Jamaah Jumat akhir haji yang dimuliakan oleh Allah. Akhir zaman, jangan macam-macam lagi. Hari sudah sore, ibaratnya sudah asar, sudah dekat maghrib. Maka kita harus mempersiapkan bekal untuk pulang, sebab waktu berbuka sudah dekat, waktu mati sudah dekat. Apalagi 40 ke atas, waduh. Oh, kata Rasulullah, umur umatku hanya sekitar 60-70 tahun. Kalau sudah 40 tahun berarti paling lama 20 tahunan. Oke lah 70 tahun, 30 tahun lagi. Ya memang sudah asar. Ibarat kiasannya sudah asar hari. Siapkan bekal. Yang muda-muda jangan percaya diri, sebab yang muda pun mati. Kecelakaan lah, macam-macam lah. Bukan yang tua saja yang wafat. Sehingga Ramadan mau meninggalkan kita tinggal 2 hari lagi. Dengan hari ini tinggal besok. Para sahabat 10 hari menjelang Ramadan pergi, menangis mereka di rumah-rumah, menangis dengan serumahan anak istrinya dengan ayah ibu, menangis bersama-sama. Ramadan tamu agung akan pergi, menangis. Loh, kenapa kita ketika Ramadan sisa beberapa hari lagi juga gembira? Karena akan memakai baju hari raya. Berbeda dengan sahabat. Untuk mendapatkan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, sahabat berdoa menangis, ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan, jangan wafatkan saya sebelum Ramadan ini. Allahumma balighna Ramadan. Baru mereka sampai ke Ramadan. Setelah hari raya, 6 bulan setelah Syawal, sahabat berdoa, ya Allah, terimalah amal saya Ramadan itu, terimalah amal saya Ramadan itu, walau penuh kekurangan. Coba bayangkan, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa supaya dapat Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, after Ramadan, mereka berdoa supaya diterima amalnya waktu Ramadan. Hebat Ramadan. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, kalau kamu tahu apa keistimewaan daripada Ramadan, apa rahmat dalam bulan Ramadan, kamu ingin antakuna sanah kulluha Ramadan. Kamu ingin sepanjang tahun Ramadan hendaknya 12 bulan. Karena kita kurang tahu, saya kurang tahu, sehingga saya merasa akan lepas dari beban nih, tinggal 2 hari lagi. Bisa makan-makan ini siang. Padahal, kalau saya tahu apa keistimewaan Ramadan nih, justru saya ingin 12 bulan itu Ramadan semua, puasa semuanya. Sebab di bulan ini, sholat kita nanti Jumat, wajib, pengganti zuhur toh, sholat Jumat itu wajib. Dikali 10 pahalanya. Kalau sholat Jumat di bulan yang lain, biasa saja, pahala biasa. Jumat di bulan Ramadan, kali 10. Seakan kita sholat Jumat 10 kali nanti. Amalan-amalan sunat di bulan Ramadan, subhanallah, subhanallah, dikali 10 pahalanya. Amalan sunat dianggap seperti pahala wajib. Amalan wajib dikali 10. La ilaha illallah, dikali seperti amalan wajib. Karena tidak ada amalan sunat yang melebihi pahala wajib. Jangan kira pahala tahajud lebih tinggi dari pahala subuh. Tidak bisa. 2 rakaat subuh saja dikerjakan lebih baik daripada engkau menjadi pemilik dan raja dunia dan segala isinya. Banyak pemilik dunia tapi tidak jadi raja. Banyak raja dunia, pejabat dunia tapi tidak menjadi pemilik. Contoh, banyak gubernur tapi tidak semua di provinsi ini milik dia. Tanah saya bukan milik dia. Diberikan padamu, hei saudaraku yang saya cintai karena Allah, masyarakat air haji, engkau jadi raja di dunia ini dan pemilik dunia ini. Kau memiliki kami semuanya. Tambang-tambang kau miliki. Sholat saya 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini baru sunatnya. Apalagi pahala subuhnya. Wah, luar biasa. Isilah Ramadan yang sisa nih. Jangan sibukkan berbelanja, biarlah anak-anak yang berbelanja, kita tak usah lagi. Setelah Ramadan masih bisa beli. Nanti sholat Idul Fitri pakai saja baju putih, pakaian terharum, terbaik yang ada, sudahlah. Hati-hati dengan uangmu, jangan terlalu royal sekarang. Nanti terjadi krisis beberapa bulan lagi, habis uang kita.
baru kita menyesal. Jaga uangmu, hemat. Tidak jelas apa yang akan terjadi bagi bangsa ini beberapa bulan tahun ke depan. Tidak jelas. Ini bukan menakuti. Sekarang kita masih dilarang sholat ke masjid. Bisa jadi beberapa bulan lagi dilarang sholat betulan. Aduh, saya kalau mikir itu takut saya, cemas, sedih saya. Berani mereka sekarang melarang orang takbir. Sudah ada surat-suratnya ke masjid di beberapa tempat. Aneh. Saya baca suratnya sedih saya. Kok kerjanya melarang orang takbir? Kok berani menandatangani melarang orang takbir membesarkan Allah? Tapi tidak ada suratnya melarang orang ke pasar-pasar itu yang berseliweran itu, tidak ada. Tidak ada suratnya ke bandara itu, tidak ada. Tak berani dia. Tapi ke pengurus masjid berani dia. Isinya melarang takbir keliling. Aneh saya. Tapi saya yakin masyarakat air haji tidak bisa ditekan. Karena apa? Karena ekonominya lumayan. Orang sudah ekonominya lumayan, tak bisa ditekan. Kalau ustadz miskin bisa ditekan biasanya. Tapi kalau ustadz itu memang pencariannya dari umat, amplop ke amplop, baru mudah ditekan. Kalau tokoh itu kaya, tak bisa ditekan. Orang air haji tak bisa ditekan. Insya Allah. Ini semua pengikut Nabi dan pencinta Nabi. Kamu tengok tak? Berani mereka memukul keturunan Nabi Habib. Lihat dia itu, berani mereka memukul keturunan Rasulullah yang sekira 2.200.000 di Indonesia ini keturunan Nabi dari Hasan Hussein. Dari Arab mereka pindah ke Yaman, dari Yaman Hadramaut datang ke Indonesia. Sekarang sudah berjumlah 2.200.000 lebih kurang. Sudah ada yang berani memukul. Ulama keturunan Nabi berjubah dia, ada ridak serbannya, dipukul. Gara-gara tidak patuh katanya. Kenapa 5 orang semobil? Hei, yang konser itu berapa orang itu? Hah? Yang di pesawat itu berapa orang? Satu pesawat bisa 500. Kok anda tegur dia? Beraninya memang sama keturunan Nabi, sama umat Islam. Hati-hati. Bersatulah. Perbedaan kecil-kecil hilangkan. Karena kita harus bersatu menghadapi musuh hari ini. Jangan takut, jangan cemas. Ujungnya paling mati. Daripada mati di tempat tidur, daripada mati kena gula dan asam urat, lebih baik mati ketika membela agama. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau sangka orang yang mati memperjuangkan agama itu mati seperti yang lain, tak sama. Tapi kamu tidak tahu. Kalau kamu tahu, kamu bertadu membusungkan dadamu supaya mati di medan tempur membela agama. Tapi kita tidak tahu, makanya takut. Padahal ujungnya kita mati juga. Mati tabrakan, mati kena penyakit, mati kena upeh, macam-macam. Lebih baik mati ketika membela agama. Masyarakat air haji, orang yang memberi orang lain makan. Satu orang Islam kau berikan makan. Orang kelaparan, ketika dikurung misalnya, dia tidak ada pencarian, tidak ada beras, adapun bantuan tak dapat dia. Oh, anda orang air haji kami tahu, membantu mereka. Satu orang makan, gara-gara kau berikan, dia muslim, dia sedang kelaparan, tak punya pencarian, lebih baik pahalanya bagimu daripada kau bangun masjid di situ Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah. Jangan main-main pahala memberi makan nih. Cari di sekitar air haji ini, cari ke kampung sebelah, mana orang yang tak dapat bantuan dan dia miskin, sudah sulit makan, berikan diam-diam atau terang-terangan. Boleh terang-terangan, boleh memancing orang supaya ikut. Boleh diam-diam, boleh supaya hatimu terjaga. Makan serumah hantu gara-gara berasmu, gara-gara uangmu. Oh, lebih baik pahalamu daripada kau bangun masjid tempat Jumat. Masjid pun kalian bangun, kalian kasih pula orang makan. Oh, insya Allah Rasul tersenyum menyambutmu nanti di dalam surga, saudaraku air haji. Barakallahu li wa lakum fil qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa qala fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansurna 'alal qaumil mutaffifin wansurna 'alal qaumil kadzibin wansurna 'alal qaumil kafirin wal munafiqin wal khainin. Ya Allah, tolonglah keturunan Nabi-Mu dimanapun dia berada. Siapa yang berani menyakiti keturunan Nabi-Mu di berbagai negara, hancurkan dia, hinakan hidupnya dunia akhirat ya Allah. Dan buat kami menjadi pembela-pembela agama, pembela keturunan Nabi-Mu, di mana Engkau telah berjanji, siapa yang membantu keturunanku, membela keturunanku, adalah hak bagi saya nanti menolong syafaat baginya di akhirat, walau dia pendosa. Ya Allah, ya Rasulullah, Allahumma ya Rasulullah, syafaatkan kami di hari akhir nanti ketika amal kami tidak cukup dan memang kami orang banyak dosa. Tolonglah doakan kepada Allah agar Allah mengampuni kami ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Zainal Anbiya. Assalatu wassalamu alaika ya Atqal Atqiya, ya Nabiyur Rahmah. Bimbinglah kami dari jarak jauh, bawalah kami mendekati kepada Rabbul Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati Muhammad. Allahumma ja'alna min junudi imamil mahdi fi akhir zaman. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.